Halo teman-teman, hari ini kami ingin membahas topik mengenai kenali gizimu, panduan belajar gizi dari nol dengan seru. Perkenalkan, nama saya Michael dan juga ditemani teman saya, Joseph. Pernah nggak sih kalian merasa seperti ini, seperti susah fokus, sering merasa ngantuk, kemudian susah turunin berat badan, dan juga sering mengalami sakit perut? Memahami gizi adalah langkah penting untuk mencapai kesehatan optimal. Dengan pengetahuan ini, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik untuk tubuh dan kesehatan kita. Solusinya apa sih? Solusinya ya nutrisi seimbang. Kenalin yuk apa saja sih nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh. Ada dua, yakni makronutrien dan juga mikronutrien. Apa sih itu makronutrien? Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Mereka berfungsi sebagai sumber utama energi dan bahan baku untuk membangun serta memperbaiki jaringan tubuh, memastikan semua sistem besar dapat berfungsi dengan baik. Fungsi utama pada makronutrien ya ini menyediakan energi utama untuk aktivitas fisik dan juga fungsi otak. Kemudian membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, terutama otot, menjaga suhu tubuh dan melindungi organ-organ vital. Untuk sumber-sumber makronutrien sendiri yaitu ada karbohidrat, contohnya seperti nasi, roti gandum, kentang, dan juga ubi. Kemudian untuk protein ada daging ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe. Terus ada lemak sehat, ada alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga minyak zaitun. Kemudian, apa sih itu mikronutrien? Mikronutrien adalah elemen penting dalam diet kita. Mereka mendukung fungsi tubuh dan membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan, termasuk sistem kekebalan dan juga metabolisme. Fungsi utama mikronutrien apa saja sih? Ada untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu produksi energi dalam sel, serta meningkatkan kesehatan kulit dan juga rambut. Sumber-sumber mikronutrien ada dari sayuran berwarna cerah dan juga segar, buah-buahan yang kaya vitamin dan juga mineral, dan juga kacang-kacangan dan biji-bijian yang sehat. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya Joseph. Dipersilakan. Oke, kita teman-teman kita udah membahas ya mikro dan makronutrien ya. Cuman ada satu hal lagi loh yang kita ada satu hal tambahan lagi, namanya air. Air ini tuh hitungannya kayak pahlawan yang terlupakan. Soalnya tuh air tuh padahal sebuah komponen vital untuk kesehatan kita loh. Soalnya tahu nggak sih tanpa cukup air itu tubuh tuh tidak dapat berfungsi dengan baik dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Soalnya gini nih, manfaat air tuh ada tiga ya. Yang pertama tuh menjaga keseimbangan suhu tubuh. Yang kedua itu membantu pencernaan dan juga penyerapan nutrisi. Dan yang ketiga itu mengangkut zat gizi ke sel-sel tubuh loh. Nah, terus kalau misalnya kita kekurangan air tuh apa sih yang terjadi? Nah, yang pertama tuh ada dehidrasi. Itu menyebabkan kelelahan loh kalau dehidrasi. Terus yang kedua itu bisa mengurangi konsentrasi dan fokus. Dan yang ketiga itu meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Boleh di next slide-nya. Oke, dan dari tiga itu kita mau mengajak kalian buat belajar isi piringku. Jadi itu isi piringku ini adalah program dari Kemenkes yang bisa menjadi sebuah patokan atau guideline untuk apa yang mesti kita makan dalam satu piring itu. Nah, 2/3 dari setengah piring itu harusnya diisi oleh makanan pokok, yaitu seperti seperti karbohidrat, seperti nasi, kentang, ataupun ubi ya, yang tadi kita udah bahas. Nah, 1/3 dari setengah piring juga kita isi juga dengan lauk pauk. Itu seperti protein, seperti ikan, sapi, dan daging lainnya, maupun tahu ataupun tempe. Sepertiga seperti waduh, sepertiga dari setengah piring yang lain itu ada kita isi dengan buah-buahan ya buat vitamin dan juga mineral. Nah, dan yang terakhir itu ada 2/3 dari setengah piring selanjutnya itu ada
sayuran. Nah, itu sih untuk isi piringku. Boleh sih next slide. Nah, yang selanjutnya adalah kita pengen ngajak kalian juga menjadi detektif gizi nih. Jadi detektif gizi itu apa aja sih? Ngapain aja gitu loh. Jadi yang pertama tuh kita mesti kenalin label makanan dengan baik ya. Jadi tuh kita baca dulu nutrition facts-nya dari sebuah makanan tuh apa gitu kalau kita tiap kali beli. Dan apa sih yang mesti kita perhatiin? Nah, perhatiin tuh kandungan gula dan garam. Itu yang penting untuk menjaga gizi kita tetap seimbang. Ketiga, kita ada meski milih produk segar dan alami supaya memastikan gizi kita tuh tetap terjaga. Dan yang terakhir, kalau kita misalnya ingin belanja makanan, pastiin kita rencanain belanja untuk makanan sehat. Next slide. Oke, ini tuh jadi gambarannya lah ya, kurang lebih gambaran yang kita ingin ubah gitu loh. Dari yang sebelumnya tuh kita makan tinggi dengan kalori, gula, dan juga lemak jahat. Itu yang bisa nyebabin energi naik turun dengan drastis, dan dengan begitu kita bisa cepat lapar loh. Itu juga minim nutrisi lagi. Nah, kita tuh mau ngajak kalian supaya ubah makanan kalian menjadi yang seperti yang setelahnya, yaitu kayak nutrisi penting, vitamin, dan serat-serat. Nah, itu bakal menjadi sumber energi yang stabil dan tahan lama untuk fokus beraktivitas. Nah, makanan yang baru ini juga bakal membuat kenyang lebih lama dan juga menjaga berat badan lebih ideal. Next slide. Oke, jadi dari semua yang kita sudah pelajarin, ada tiga kunci utama ya. Yang pertama itu penuhi tiga pondasi tadi, yaitu mikronutrien, makronutrien, dan juga air. Yang kedua, ada gunakan isi piringku, di mana kita mengikuti sebuah patokan eh, dari Kemenkes itu sendiri. Dan juga yang terakhir, kita harus menjadi detektif gizi untuk mengetahui apa saja yang meski kita makan dan apa aja gizinya. Next slide. Oke, kita udah nyampe di referensi ya. Jadi ini referensi kita yang kita gunakan untuk membuat presentasi ini. Boleh next slide. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.